Panjalu adalah sebuah kerajaan bercorak Hindu yang terletak di ketinggian 731 mdpl dan berada di kaki Gunung Sawah, Jawa Barat. Posisi Panjalu dikelilingi oleh benteng alamiah berupa rangkaian pegunungan. Dari sebelah selatan dan timur berdiri kukuh Gunung Sawal yang memisahkannya dengan wilayah Galuh. Bagian baratnya dibentengi oleh Gunung Cakrabuana yang dahulu menjadi batas dengan Kerajaan Sumedang Larang, dan di sebelah utaranya memanjang Gunung Bitung yang menjadi batas Kabupaten Ciamis dengan Majalengka yang dahulu merupakan batas Panjalu dengan Kerajaan Talaga. Panjalu Prabu Cakradewa diteruskan lagi sama anaknya Prabu Dorosngora. Prabu Dorosngora sendiri adalah orang yang belajar Islam, masuk Islam langsung dari Sayyidina Ali. Dari Mekah beliau membawa air berupa air jam-jam, di samping cedera mata dari Sayyidina Ali berupa pedang, kain, terus pisau pendek yaitu cis. Sampai di Panjalu beliau membendung namanya. Pendiri Kerajaan Panjalu adalah Batara Tresnajati yang petilasannya terdapat di Karantenan Gunung Sawal. Mengingat gelar Batara yang disandangnya, maka kemungkinan besar pada awal berdirinya Panjalu adalah suatu daerah kebataraan, sama halnya dengan kebataraan Galunggung yang didirikan oleh Batara Saplakuaja, putra dari Sang Raitikandayun, pendiri Kerajaan Galuh. Daerah kebataraan adalah tahta suci yang lebih menitik beratkan pada bidang kebatinan, keagamaan, atau spiritual. Dengan demikian, seorang batara selain berperan sebagai raja, juga berperan sebagai brahmana atau resi guru. Seorang batara yang di kemaharajaan Sunda mempunyai kedudukan yang sangat tinggi dan penting karena ia mempunyai satu kekuasaan istimewa, yaitu kekuasaan untuk mengabiseka atau mentahbiskan atau menginisiasi penobatan seorang maharaja yang naik tahta Sunda. Adapun para batara yang pernah bertahta di Karantenan Gunung Sawal adalah Batara Tresnajati, Batara Lahya, dan Batara Karimun Putih. Pada masa kekuasaan Prabu Sanghyang Rangga Gumilang atau Sanghyang Rangga Sakti, putra Batara Karimun Putih, Panjalu berubah dari kebataraan menjadi sebuah daerah kerajaan. Kisah asal-usul terbentuknya Situ Lengkong Panjalu. Situ Lengkong atau Situ Panjalu berada di wilayah Desa Panjalu, Kecamatan Panjalu, Kabupaten Ciamis. Kata situ berarti danau, sedangkan lengkong sendiri bermakna senada, yakni teluk bagian pinggir sungai besar, atau pelebaran di bagian belokan saluran air. Danau ini berada pada ketinggian 700 meter di atas permukaan laut dan memiliki luas lebih kurang 67,2 hektar. Sebuah pulau bernama Nusa Larang atau Nusa Gede terletak di tengah-tengah danau tersebut. Lalu bagaimana kisahnya sehingga lembah tersebut menjadi danau? Syahdan ketika Sanghyang Morosngora, putra Raja Panjalu yang bernama Prabu Cakradewa, selesai berguru agama di Tanah Suci Mekah, maka ia pun pulang kembali ke kampung halamannya dengan membawa beberapa oleh-oleh atau cenderamata. Salah satunya air jam-jam yang diwadahi di dalam tampungan ajaib berbentuk gayung batok kelapa yang bagian bawahnya berlubang. Wadah unik tersebut dinamakan gayung bungbas. Setibanya di Panjalu, air jam-jam dari dalam gayung bungbas itu kemudian dikucurkan di sebuah lembah yang mengelilingi tempat bernama Pasir Jambu. Ajaib, karena kesaktiannya maka lembah tersebut berubah menjadi sebuah danau, sementara Pasir Jambu yang berada di tengah-tengahnya kemudian diberi nama Nusa Larang, yang berarti pulau larangan atau pulau yang disucikan. Nusa Larang pernah menjadi pusat pemerintahan Kerajaan Panjalu pada masa pemerintahan Sanghyang Morosngora. Pulau tersebut kemudian menjadi tempat peristirahatan terakhir jasad para pemimpin Kerajaan Panjalu, yakni Prabu Rahyang Kancana, putra Sanghyang Morosngora, Raden Tumenggung Cakranagara III, Raden Demang Sumawijaya, Raden Demang Aldakusuma, Raden Tumenggung Argakusuma,
dan Raden Prajasasana Kiai Sakti. Hingga kini Nusa Larang masih terus dikunjungi para peziarah karena keberadaan makam tokoh penyebar agama Islam yang dimuliakan dan menziarahinya diyakini akan membawa keberkahan.